Catatan singkat adeg gedung gereja Pepantan Purwogondo sampai saat ini berusia 10 tahun. Diawali Purwogondo, Pepantan Purwogondo itu dengan nama Kelompok 6 Gereja Kristen Jawa Kartasura. Pada waktu itu anggota jemaat yang ada di Pepantan Purwogondo itu ada kurang lebih sekitar 35 orang. Dan usianya sudah tua-tua, sudah sepuh. Nah, kalau mau kebaktian itu mengalami kesulitan karena memang harus ke Indo. Nah, ini yang menjadi keprihatinan dan pemikiran bagaimana untuk supaya saudara-saudara warga gereja kita itu bisa beribadah dengan teratur. Oleh karena itu pada persidangan majelis pleno bulan November tahun 85 itu ada perbincangan tentang pelayanan perjamuan kudus. Nah, intinya kita bisa dilayani perjamuan kudus di Purwogondo, dan itu menjadi pembicaraan di dalam persidangan yang akhirnya beliau Bapak Pendeta Matius Mantoswiknyo memberikan satu solusi. Memang yang diperkenankan untuk melayani perjamuan kudus itu hanya Pepantan. Nah, di tengah persidangan itulah diputuskan satu kesimpulan, sebelum dijadikan namanya Pepantan, pada waktu itu sekitar bulan Oktober atau November tahun 85 itu diadakan uji coba tentang kelayakan untuk menjadi Pepantan. Nah, keputusan persidangan pleno seperti itu. Kemudian sekitar bulan November, Desember, dan Januari itu bertempat di Aula SMP Kristen atas perkenan seizin beliau kepala sekolah. Diizinkan kita menggunakan aula itu sebagai tempat peribadatan sementara. Nah, diuji coba selama 3 bulan, ternyata 35 orang warga jemaat kelompok 6 yang ada di Purwogondo itu teratur beribadah. Dan rata-rata kehadirannya bisa dipertanggungjawabkan 35 orang. Nah, ini beberapa catatan yang dicatat oleh beliau. Almarhum Bapak Sumarjo Wasono Adisaputro, sarjana muda fisioterapi. Beliau memberikan catatan-catatan singkat tentang kronologi adeg Pepantan Purwogondo itu. Nah, nanti kita akan berbicara sampai bisa berdiri gedung gereja Pepantan Purwogondo, Gereja Kristen Jawa Kartasura itu. Pada sekitar bulan November, setelah diputuskan oleh persidangan, dimulailah peribadatan itu dan berlangsung teratur. Kemudian sekitar bulan Februari, awal Februari tanggal 2, berdasarkan catatan itu yang melayangkan khotbah perdana Pepantan Purwogondo itu beliau almarhum Bapak PS Murjiyo. Itu ibadah Pepantan yang pertama. Itu 2 Februari tahun 86. Nah, sampai di sini kita berbicara tentang pelaksanaan peribadatan. Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah kita
mengadakan peribadatan secara rutin dan teratur, itu muncul gagasan-gagasan kalau kita selamanya hanya pinjam gedung, ya selamanya kita juga akan menjadi seperti ini terus. Oleh karena itu, setelah kita ditetapkan tanggal 2 Februari tahun 86 itu ibadah yang pertama, jadilah yang namanya Pepantan Purwogondo. Jadi sekali lagi saya ulang, Pepantan Purwogondo itu ibadah yang perdana itu 2 Februari tahun 86. Selanjutnya, setelah 2 Februari 86 menjadi Pepantan, itu ada pemikiran-pemikiran yang berkembang, yang maju. Seperti tadi di depan saya ungkapkan bahwa kita mesti harus berkembang. Oleh karena itu, kita akan berbicara dengan beberapa catatan-catatan yang tercatat oleh beliau almarhum Bapak Sumarjo Wasono Adisaputro SMPH perihal tentang adeg panitia pembangunan gedung gereja atau PPGG. Di situ awal mula kita akan mengawali adeg gedung gereja IKC. Dan kita akan membeli sebidang tanah walaupun kita tidak punya modal apa-apa, akan tetapi karena kita hanya menyerahkan pada Tuhan sola gratia, hanya karena anugerahnya, dengan segala pergumulannya kita nanti dimampukan oleh Tuhan membeli sebidang tanah di Kalitan, wilayah Desa Kertonatan, di sebelahnya Bapak Sarwoto. Setelah kita dimampukan oleh Tuhan membeli sebidang tanah di Desa Kalitan yang kemudian karena sesuatu tidak bisa kita lanjutkan, akhirnya tanah yang di Desa Kalitan kita jual dan dibeli beliau keluarga Bapak Sarwoto. Kemudian oleh perkenan Allah kita dimampukan membeli sebidang tanah di Purwogondo pada tanggal 9 April tahunnya 97 senilai 14 juta, dan ini bukti tanda terima pada waktu kita membayar sebidang tanah sebagai uang muka yang pertama kali senilai 10 juta. Itu hasil penjualan tanah di Desa Kalitan dan persembahan dari jemaat yang akhirnya oleh perkenan Allah kita dimampukan membeli sebidang tanah di Purwogondo senilai 14 juta, dan selanjutnya disinilah kita mengawali peletakan batu pertama, batu penjuru adeg gedung gereja Pepantan Purwogondo, yang pada waktu itu dihadiri oleh yang meletakkan beliau Bapak Camat, kemudian Bapak Lurah, unsur kepolisian dan unsur Koramil ada yang mendukung adeg gedung gereja di Pepantan Purwogondo. Itu pada tanggal 28 September tahunnya 2003. Jadi sampai sekarang, sejak peletakan batu pertama itu adeg gedung gereja di Purwogondo itu sudah 10 tahun. Puji Tuhan,
kemuliaan untuk namanya selama-lamanya. Kemudian juga sementara susunan kepanitiaan pada waktu itu sebagian besar sudah almarhum. Panitia PPGG di Pepandan Purwogondo terdiri Ketua 1 Bapak Sumarjo Wasonadi Saputro almarhum. Kemudian Ketua 2 Bapak Mardi Suyanto Detrandes. Ketua 3 Bapak E. Suyatmo. Penulis Bapak S. Parmo Siswoyo almarhum. Kemudian bendahara Bapak Sunarjo dan diampu oleh Bapak E. Suyatmo sejak 20 Juni tahun 90. Kemudian teknik pelaksanaan pembangunan itu Bapak Hadi Sudarmo almarhum. Pembantu umum Bapak Yuser Suyatno almarhum. Pembantu umum Nugroho Adi. Pembantu umum Bapak Hadi Suranto almarhum. Pembantu umum Bapak Pawiro Rejo. Kemudian Bapak Sunarjo, Hadi Sunarjo ini merangkap juga menjadi pembantu umum di samping sebagai bendahara pelaksana. Demikian susunan kepanitiaan PPGG yang merintis adeg gedung gereja di Pepandan Purwogondo. Kemudian kita karena kehendak Allah kita dimampukan membangun sedemikian rupa wujud gedung gereja di Pepandan Purwogondo, dan mudah-mudahan adeg gedung gereja ini menjadi sarana, menjadi media untuk kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan atas perkenannya juga kita dimampukan oleh Allah untuk mengembangkan lokasi kepemilikan tanah yang dimungkinkan ke depan itu banyak manfaatnya, yaitu di sebelah kiri dari pintu masuk gedung gereja. Kurang lebih seluas 358 meter. Pada sampai saat ini didukung oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kartasura masih dalam taraf proses pelunasan pembayaran. Proses pelunasan pembayaran yang didukung oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Dan mudah-mudahan sampai akhir Desember nanti sudah selesai pembayaran, dan selanjutnya proses sertifikasi kepemilikan masih diproses di BPN melalui notaris yang ditangani oleh panitia pensertifikatan tanah-tanah gereja Majelis Gereja Kristen Jawa Kartasura. Demikian secara singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi daya dorong, semangat bagi kita untuk semakin dilayakkan kita berbakti di hadapan Allah.